Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ayah ibunda, para guru, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Raisa Farawisnudharma dari kelas 71. So, hari ini aku bakal sharing-sharing tentang pengalamanku dalam membangun pertemanan. Dan sharing session kali ini saya namai sebagai My Experience in Friendship, Toxic Friends, and the Keys to Friendship. Oke, jadi sebelum saya membahas pengalaman saya bakal ngebahas dulu topik yang tadi dibahas di videonya sebelumnya. Jadi di video tadi itu kan ada dua orang, kita anggap sebagai A dan B, dan dua-duanya itu adalah bersahabat. Lalu suatu hari ada satu orang lagi namanya C yang pengen gabung ke circle mereka. Awalnya mereka bertiga nih teman dekat, tapi lama-kelamaan B sama C jadi sering hangout tanpa si A. Dan si A jadi merasa makin dijauhi dan kesepian. Jujur ini tuh relate banget sama pengalaman aku di semester 1 kelas 7. Jadi aku tuh dari hari pertama masuk sekolah, aku tuh dekat sama satu orang dan kita sering duduk bersebelahan untuk waktu yang tidak terbilang singkat. Sampai lama-kelamaan saya notice kalau misalnya dia tuh makin menjauh. Ya emang sih, yang namanya best friend itu nggak harus nempel kayak lem. Tapi kerasa deh feel-nya tuh kalau dia lagi berusaha ngejauhin aku. Akhirnya kita tuh nggak deket sampai hari pembagian rapot. Syok-syoknya kita tuh jadi MC bareng dan di situ aku kaget karena kita bisa berkolaborasi dengan baik. Dan in the second semester, hubungan pertemanan kita tuh mulai membaik. Jadi kita sering ngobrol, duduk bersebelahan, dan juga pergi kemana-mana barengan. Dari situ, I realized that there are some keys to a friendship. Jadi di hari ini, aku akan membagikan 5 kunci pertemanan yang mungkin bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. First, itu adalah satu frekuensi. Manusia emang gak ada yang sama. Tapi coba cari deh satu hal yang bikin kalian sama bestie kalian itu keikat. Misalnya kayak hobi, cita-cita, subjek favorit, atau bahkan mungkin sama-sama wibu atau sama-sama K-popers. Yang kedua adalah saling bermanfaat satu sama lain. Misalnya in this case, karena dia, aku jadi lebih care sama muka dan appearance aku. Dulu tuh aku malas banget, tapi sekarang aku jadi lebih care sama skincare dan juga lebih belajar sama make up aku. Yang ketiga adalah tidak segan buat saling menasihati satu sama lain. Kita nggak harus selalu cepu kalau misalnya dia bikin kesalahan, tapi kita juga nggak harus selalu cover up kalau misalnya dia bikin kesalahan. Jadi kalau misalnya dia bikin kesalahan, nasihatin aja, nggak apa-apa. Dan kalian juga jangan marah ya kalau misalnya dia nasihatin kita. Tujuannya apa sih saling menasihati? Tujuannya itu adalah biar kita sama-sama berkembang. Yang keempat adalah mulai membatasi diri ketika teman kalian menunjukkan tanda-tanda toksik. Salah satu contoh teman toksik itu adalah si paling korban. Si paling korban itu biasanya di semua cerita itu adalah dia korbannya. Tujuannya apa? Tujuannya biar mencuri atensi dan panggung. Yang kelima adalah saling menghargai and not looking down each other. Semua manusia memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. But instead of looking down each other, kenapa kita nggak coba saling menghargai aja? Let me remind you something. There is no perfect human in this world. Jadi, setiap kekurangan dan kelebihan, yuk coba kita saling menghargai satu sama lain. Jadi tips-tips ini sendiri bisa kalian terapin di kehidupan sehari-hari ketika kita lagi di tempat baru nih. Misalnya di tempat les, atau bahkan mungkin nanti SMA, di sekolah baru itu kan tempat baru ya. Nah, kita nggak usah malu buat ngajak kenalan atau memperkenalkan diri duluan. Nah, kalau misalnya juga nih kalian lagi di sekolah, terus pengen nih temenan sama si A atau si B. Coba deh terapin tips-tipsnya tadi. Semoga bermanfaat ya. Nah, aku juga nemuin nih satu quote tentang friendship
yang menurut aku tuh bagus banget. Quote-nya itu kayak gini. The best friend is the one who brings out the best in you, by Henry Ford. Terakhir, hikmah yang bisa aku ambil dari problem tentang friendship ini adalah aku sadar aku harus lebih menjaga kata-kata aku dan juga perilaku-perilaku aku supaya ini tuh nggak hurtful ke dia. So, demikian pengalaman yang bisa aku share hari ini. Thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.